Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Kimia Kuantum yang beranggotakan saya Ricci Arya Jayadullah, saya Melazati Anggini, saya Zilina Oksarima, saya Sinta Yuningrum. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi tentang atom berelektron banyak. Selamat menyaksikan. Adapun materi yang akan kami bahas pada video kali ini, yang pertama spin elektron dan larangan Pauli, kedua jenis-jenis reaksi inti, ketiga keadaan elektron dalam atom berelektron banyak, keempat sifat-sifat unsur, kelima momentum sudut total, keenam kopling LS, ketujuh kopling GJ, kedelapan spektrum 1 elektron, kesembilan spektrum 2 elektron, dan yang terakhir yaitu spektrum sinar X. Sebelum masuk ke materi yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu atom berelektron banyak. Atom berelektron banyak merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom, yaitu terdiri dari proton dan neutron, serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Atom ini memiliki sifat-sifat dasar yang mempengaruhi sifat kimia dan sifat fisika dari zat tersebut. Susunan elektron dalam atom berpengaruh pada pembentukan molekul dan juga mempengaruhi interaksi antar atom yang berikatan satu sama lainnya. Atom berelektron banyak juga memiliki bilangan kuantum yang berbeda yang mempengaruhi tingkat energi elektron dan interaksi antar elektron. Susunan elektron dalam atom juga berpengaruh pada pembentukan molekul yang akan kita pelajari pada materi atom berelektron banyak. Materi yang pertama yaitu mengenai spin elektron. Orbital elektron dan tingkat energi dari sistem elektron banyak diklasifikasikan menjadi 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, dan seterusnya dalam kasus atom-atom hidrogenik. Masalahnya adalah bagaimana elektron-elektron tersebut didistribusikan ke dalam orbital elektron. Apakah seluruh elektron digabungkan ke dalam orbital yang paling stabil yaitu orbital 1s dengan energi terendahnya? Kesimpulan dari teori kuantum adalah bahwa hanya ada 2 elektron yang dapat menempati orbital yang sama. Aturan ini berkaitan dengan momentum sudut khusus yang disebut sebagai spin elektron. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai larangan Pauli atau disebut juga dengan prinsip eksklusi atau prinsip Pauli. Pauli mengemukakan bahwa setiap orbital itu dapat ditempati oleh sebuah elektron dengan spin alfa atau spin beta. Akan tetapi, ia tidak dapat ditempati oleh 2 atau lebih elektron dengan spin yang sama. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa 2 elektron yang menempati orbital yang sama dengan spin yang sama itu dapat dikatakan tidak tepat. Dan yang benar adalah masing-masing orbital akan ditempati oleh 2 elektron dengan spin yang berbeda. Kemudian, prinsip ini juga membatasi jumlah elektron dalam tiap orbital, di mana tiap orbital maksimum diisi oleh 2 elektron yang harus memiliki rotasi yang berlawanan, sehingga setiap orbitalnya itu tidak dapat diisi oleh 3 elektron, 4 elektron, ataupun seterusnya yang lebih dari 2 elektron. Baiklah, mari kita perhatikan salah satu contoh berikut ini. Untuk unsur sulfur dengan nomor atom 16, maka kita dapat menuliskan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Berdasarkan konfigurasi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa elektron valensi atau elektron terluarnya yaitu 3p4 berada di subkulit P atau di orbital P. Seperti yang sudah kita pelajari di bangku SMA dulu, maka apabila dia berada di subkulit P atau di orbital P, terdapat 3 kotak yang akan terisi oleh elektron. Elektron tersebut akan mengisi ketiga kotak di orbital P. Dapat dilihat pada gambar yang sudah tertera, ada 4 elektron yang mengisi 3 kotak orbital P. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada 4 elektron. Untuk elektron yang pertama, bilangan kuantum N-nya yaitu 3. Untuk elektron kedua, ketiga, dan keempat juga bilangan kuantum N-nya itu adalah 3. Kemudian untuk elektron yang pertama bilangan kuantum L-nya 1. Begitupun dengan elektron yang kedua, ketiga, dan keempat memiliki bilangan kuantum L sama dengan 1.
Selanjutnya adalah bilangan kuantum M. Bilangan kuantum M, di sini elektron yang pertama itu memiliki bilangan kuantum M sama dengan -1. Elektron yang kedua memiliki bilangan kuantum M sama dengan 0. Elektron yang ketiga memiliki bilangan kuantum M sama dengan +1. Dan elektron yang keempat memiliki bilangan kuantum M sama dengan -1. Selanjutnya, bilangan kuantum S atau bilangan kuantum yang terakhir. Untuk elektron pertama itu memiliki bilangan kuantum S sama dengan +1/2. Bilangan kuantum S pada elektron yang kedua yaitu sama dengan +1/2. Dan juga sama dengan bilangan kuantum S pada elektron yang ketiga yaitu +1/2. Sementara untuk bilangan kuantum S pada elektron keempat itu nilainya adalah -1/2. Nah, ini merupakan azas dari Pauli atau larangan Pauli yang menyatakan bahwa setiap orbital itu tidak akan memiliki 4 bilangan kuantum yang bernilai sama. Masing-masing bilangan kuantum, kalaupun ada yang sama, itu tidak semuanya sama. Hanya pasti saja ada satu bilangan kuantum yang berbeda, sehingga setiap elektron yang memenuhi orbital atau menempati orbital itu tidak identik bilangan kuantumnya. Baiklah, kita ke materi jenis-jenis reaksi inti. Yang pertama ada reaksi fisi, di mana reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan inti berat menjadi dua inti yang lebih ringan. Untuk lebih lanjut dapat kita lihat pada contoh. Yang pertama, 23592U adalah uranium ditambah 10N neutron akan menghasilkan partikel baru yaitu 14045 xenon ditambah 9438 Sr ditambah 210N, di mana 2 itu menunjukkan jumlah dari neutron. Yang kedua ada 23592 uranium ditambah 10N neutron akan menghasilkan inti yang lebih ringan yaitu 14156 barium ditambah 9236 kripton ditambah 310 neutron, di mana 3 juga menunjukkan jumlah dari neutronnya. Untuk keterangan lebih lanjut kita ambil contoh nomor 1 yaitu inti uranium 235 ditembak dengan sebuah partikel neutron yang lambat dan dihasilkan dua inti yang lebih ringan yaitu xenon 140 dan strontium 94 dan menghasilkan dua neutron yang cepat. Untuk catatan di bawahnya unsur inti berat yang sering terlibat dalam reaksi fisi yaitu ada uranium, thorium, plutonium, radon, dan radium. Yang kedua, reaksi fusi, di mana reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan dua inti ringan menjadi inti yang lebih berat. Untuk lebih lanjut dapat kita lihat pada contoh. Yang pertama, 21H ditambah 21H akan menghasilkan 31 helium ditambah 11H, di mana ini merupakan penggabungan dua deuteron, itu deuteron adalah 21H yang akan menghasilkan triton, itu triton adalah 31 helium ditambah dengan 11H, itu merupakan proton. Yang contoh kedua ada 21H ditambah 21H akan menghasilkan 32 helium ditambah 10N, di mana ini merupakan penggabungan dua deuteron yang akan menghasilkan helium 3. 3 ini merupakan nomor massa ditambah dengan neutron. Yang ketiga ada 21H ditambah 31H akan menghasilkan 42H helium ditambah dengan 10N, itu neutron, di mana ini merupakan penggabungan dari deuteron dengan triton yang akan menghasilkan helium 4 dan neutron. Catatan, dapat kita lihat bahwasanya partikel yang sering terlibat dalam reaksi fusi itu proton 1H, neutron 10N, deuteron 21H, triton 31H, helium 32 helium, dan helium 42He. Nah, itu merupakan catatan untuk reaksi fusi. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu ada keadaan elektron dalam atom berelektron banyak. Untuk menjelaskan elektron secara lengkap dibutuhkan 4 macam bilangan kuantum, yaitu ada yang pertama bilangan kuantum utama,
yang menyatakan tingkat energi. Yang kedua, bilangan kuantum azimut yang menyatakan bentuk orbital. Dan yang ketiga, bilangan kuantum magnetik yang menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Dan yang terakhir ada bilangan kuantum spin yang menyatakan spin elektron pada sebuah atom. Baik, yang pertama ada bilangan kuantum utama, di mana bilangan kuantum utama adalah bilangan yang menunjukkan besaran seberapa banyak jumlah kulit pada elektron dalam suatu atom. Bilangan kuantum utama adalah bilangan yang menyatakan kulit elektron dan tingkat energinya. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut, di mana bilangan kuantum azimut sering juga disebut dengan bilangan kuantum sudut. Energi sebuah elektron berhubungan dengan gerakan orbital yang digambarkan dengan momentum sudut. Momentum sudut tersebut dikarakterisasi menggunakan bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut juga berhubungan dengan jumlah subkulit. Nilai ini menggambarkan subkulit yang dimana elektron berada. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, di mana bilangan kuantum magnetik menyatakan tingkah laku elektron dalam medan magnet. Artinya, ketika elektron diberi suatu medan magnet, maka medan magnet itu akan mengerak terhadap elektron. Dan yang terakhir ada bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin adalah bilangan yang digunakan untuk mendeskripsikan keadaan energi dan perilaku elektron dalam atom. Bilangan kuantum ini mempresentasikan momentum sudut intrinsik elektron, yaitu rotasi elektron pada porosnya sendiri. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat unsur, di mana pada kali ini saya akan bahas sifat fisika dari berbagai unsur. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari sebuah atom bukan suatu besaran yang tertentukan secara pasti karena ukuran sebuah atom oleh rapat probabilitas. Jari-jari atom tidak dapat diukur melalui percobaan. Yang kedua itu energi ionisasi, di mana energi minimum yang diperlukan untuk membebaskan sebuah elektron dari atomnya. Selanjutnya, resistivitas elektrik. Dari sudut pandang atom, arus bergantung pada aliran E yang relatif lemah ikatannya yang mudah dibebaskan dari atomnya dengan mengenakan beda potensial. Yang terakhir, suseptibilitas. Suseptibilitas mengacu pada kemudahan suatu unsur untuk terpengaruh oleh medan magnet eksternal. Sederhananya, seberapa mudah unsur tersebut dapat ditarik oleh magnet. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah momentum sudut total. Nah, momentum sudut total itu adalah konsep dalam fisika yang menggambarkan jumlah gerakan rotasi suatu benda atau sistem. Nah, ini serupa dengan konsep momentum linear atau gerakan translasi, tetapi berlaku untuk gerakan total atau gerakan rotasi. Nah, jadi di dalam momentum sudut total ini dia dipengaruhi oleh dua momentum sudut. Yang pertama itu momentum sudut orbital L tertentu, dan juga yang kedua momentum sudut spin atau sudut S tertentu. Nah, kedua momentum sudut ini memberikan sumbangan pada momentum sudut total J dari atom tersebut. Setiap momentum sudut total J harus terkuantisasi yang besarnya seperti rumus yang pada awal ini, yaitu J sama dengan akar dari J dalam kurung J plus 1 dikali H, atau biasa disebut dengan momentum sudut atomik total. Dan besarnya momentum sudut dalam konsep ataupun dalam komponen Z adalah JZ sama dengan MJ dikali dengan H, yaitu rumus komponen dari momentum sudut atomik total. Nah, dengan MJ merupakan bilangan kuantum yang mengatur J dan juga JZ, momentum sudut tetap diberikan oleh elektron tunggal, atom unsur grup 1 dalam tabel periodik seperti hidrogen, litium, dan juga natrium. Besar momentum sudut orbital untuk sebuah elektron atomik sangat ditentukan oleh bilangan kuantum orbital E. Dapat kita lihat pada rumus yang di bawahnya, yaitu L sama dengan akar dari E dalam kurung E plus 1 dikali H. Kemudian untuk komponen Z, LZ sama dengan ME dikali H. Demikian pula halnya dengan momentum sudut spinnya, yang mana dapat kita lihat pada rumus yang di bawahnya, yaitu S sama dengan akar dari S dikali S plus 1 dikali H. Atau dalam komponen Z, yaitu SZ sama dengan MS dikali H. Nah, karena L dan S ini merupakan vektor, jadi keduanya itu harus dijumlahkan secara vektor juga, sehingga menghasilkan momentum sudut total J dari suatu atomik, yang rumusnya dapat kita lihat, yaitu J sama dengan L ditambah S. Nah, biasanya digunakan lambang J dan juga MJ untuk bilangan kuantum yang memberikan J dan juga JZ. Nah, untuk elektron tunggal, sehingga dapat kita lihat rumusnya itu seperti di bawah ini, yaitu J sama dengan akar dari J plus 1 dikali H. Untuk komponen Z itu adalah JZ sama dengan MJ dikali H, sehingga
rumusnya itu adalah JZ sama dengan LZ plus minus SX. Untuk MJ sama dengan ML plus minus MS. Nah, jadi momentum sudut L dan juga S ini berinteraksi secara magnetis seperti yang kita lihat dalam pasal 7.2 yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan hasil timbul torka terhadap masing-masing. Jika tidak terdapat medan magnet eksternal, momentum sudut total J itu akan kekal balik arah maupun besarnya. Dan juga efek torka internal hanya menimbulkan prosesi dari L dan juga S di sekitaran arah resultannya, yaitu J. Namun jika terdapat medan magnet eksternal B, maka J berpresesi di sekitar arah B, sedangkan L dan juga S itu meneruskan berpresesi di sekitaran J tadi. Kopling LS. Nah, jadi kita ketahui dulu bahwasanya kopling LS itu merupakan fenomena penting dalam fisika atomik, terutama dalam menjelaskan struktur keadaan-keadaan energi elektron di dalam atom. Nah, pola yang biasa untuk semua atom, kecuali atom yang sangat berat, ialah bahwa momentum sudut orbital L dari berbagai elektron terkopel bersama secara listrik menjadi resultan tunggal, dan momentum sudut spin SI terkopel bersama menjadi resultan tunggal lainnya S secara bebas. Nah, di sini kita akan memeriksa penyebab kelakuan ini. Kemudian dalam pasal berikutnya, momentum L dan juga S tadi akan berinteraksi secara magnetis melalui efek spin untuk membentuk momentum sudut total J yang telah kita bahas di momentum sudut total tadi. Jadi bila momentum sudut total J terbentuk oleh lebih dari satu elektron yang menyumbangkan momentum sudut orbital dan juga spin atau L dan juga S tadi, maka J merupakan tetap jumlah vektor dari momentum individualnya. Skema ini disebut dengan kopling LLS atau sambat LS. Nah, yang diringkas sebagai berikut. Jadi rumusnya itu adalah ini, yang dimana L sama dengan sigma dari LI atau jumlah dari LI. Kemudian untuk S itu sigma dari SI, dan sehingga didapatkan rumus J atau momentum sudut total tadi merupakan L ditambah S. Nah, momentum sudut L dan juga S ini berinteraksi secara magnetik melalui efek spin orbit untuk membentuk momentum sudut total J, yaitu rumus yang kita dapatkan di rumus ketiga tadi. Oke, lanjut materi selanjutnya, yaitu kopling JJ. Nah, kopling JJ ini merupakan gaya listrik yang terkopel dalam LI menjadi vektor L, sedangkan untuk SI itu menjadi vektor S. Jadi LI menjadi L, vektor SI menjadi S. Nah, ini lebih kuat dari gaya spin orbital magnetik yang mengkopel L dan juga S untuk membentuk J dalam atom ringan. Nah, gaya listrik yang mengkopel LI menjadi L ini mendominasi walaupun terdapat medan magnet eksternal yang agak besar. Dalam kasus ini, presesi 7 dalam mengelilingi B lebih lambat dari presesi L dan S yang mengelilingi J. Namun, dalam atom berat muatan inti cukup besar untuk menghasilkan interaksi spin orbit yang orde besarnya sama dengan interaksi listrik antara LI dan juga SI. Dan skema kopling LLS atau yang telah tadi kita bahas mulai tidak berlaku lagi. Ketakberlakuan ini serupa juga terjadi dalam medan magnet eksternal kuat atau lebih dari 1T yang menimbulkan efek Paschen-Beck dalam spektrum atomik. Nah, dalam batas kegagalan kopling LS tadi, momentum sudut total JI atau LI dari elektron masing-masing dapat dijumlahkan langsung membentuk momentum sudut J dari keseluruhan atom ini. Situasi ini dikenal sebagai kopling JJ atau sambat JJ antara atom J dan juga atom J. Karena masing-masing JI diperkirakan dengan bilangan kuantum J, maka rumusnya dapat kita lihat pada rumus yang terlampir, yaitu JI sama dengan LI ditambah SI, yang dimana J itu sama dengan sigma dari JI atau total dari rumus JI. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi spektrum satu elektron. Spektrum didefinisikan sebagai panjang gelombang radiasi elektromagnetik atau sebagiannya yang dipancarkan atau diserap oleh suatu benda atau zat, atom, atau molekul, bahkan unsur. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya suatu elektron bergerak mengelilingi inti dari atom. Nah, dengan kata lain, lintasan dari peredaran elektron itu disebut kulit elektron. Nah, kulit elektron ada 7, yaitu kulit K, L, M, N, O, P, dan kulit Q. Nah, kulit elektron juga bisa untuk dinyatakan dengan N atau bilangan kuantum utama, dimulai dari 1 pada kulit K, yaitu N1, kulit L, N2, kulit M, N3, dan seterusnya. Ketika nilai energi N
yang semakin besar, maka kulit elektron semakin jauh dari inti atom dan energi elektron yang beredar di kulit yang terkait pun menjadi semakin tinggi, di mana energi kulit M lebih tinggi daripada kulit L. Nah, spektrum satu elektron merujuk pada spektrum emisi atau absorpsi yang berasal dari atom atau ion yang hanya memiliki satu elektron. Contoh paling umum dari spektrum ini adalah atom hidrogen yang secara alami hanya memiliki satu elektron. Dalam atom hidrogen, elektron dapat berpindah antar tingkat energi yang berbeda. Ketika elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, atom tersebut memancarkan foton dengan energi tertentu. Perlu diketahui bahwasanya setiap unsur ataupun atom dapat memberikan spektrum yang khas dengan cara memancarkan energi dari radiasi elektromagnetik. Nah, spektrum unsur bukan merupakan spektrum kontinu, di mana tersusun dari satu atau beberapa warna tertentu. Nah, spektrum ini dipancarkan oleh atom unsur tersebut apabila atom itu memancarkan pada saat kembali dari keadaan bereksitasi ke keadaan dasar. Seperti pada layar teman-teman bisa dilihat ada gambar 1.2 di mana keadaan bereksitasi dicapai apabila atom menyerap energi dari sekitarnya. Nah, pada gambar 1.2 itu terjadinya absorpsi dan emisi energi dari sebuah elektron dalam atom, di mana spektrum tersebut merupakan radiasi elektromagnetik yang ditransmisikan. Maksud dari ditransmisikan yaitu dimasukkan melalui bahan dan menunjukkan bagian gelap yang merupakan bagian dari absorpsi. Itu teman-teman bisa lihat itu ada absorpsi energi. Nah, itu yang radiasi elektromagnetik atau cahaya dari spektrum itu yang ditransmisikan atau dimasukkan. Nah, selanjutnya ada bagian dari emisi energi itu adalah spektrum yang dihasilkan saat elektron jatuh dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah. Nah, maksud dari elektron jatuh dari satu tingkat energi tinggi ke tingkat energi lebih rendah itu adalah ketika kulit elektron dari kulit N2 jatuh ke elektron kulit N1. Baiklah, selanjutnya mengenai materi spektrum 2 elektron. Spektrum 2 elektron adalah istilah dalam fisika kuantum yang merujuk pada spektrum energi atom helium yang memiliki 2 elektron. Spektrum ini lebih kompleks karena melibatkan interaksi 2 elektron dalam medan elektromagnetik atomik. Spektrum 2 elektron melibatkan interaksi antara 2 elektron dalam atom yang mempengaruhi energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari satu tingkat energi ke tingkat lainnya. Fenomena ini dijelaskan oleh teori kuantum, di mana elektron dinyatakan sebagai gelombang probabilitas yang terkait dengan fungsi gelombang atom. Nah, perbedaan daripada spektrum 1 elektron dengan spektrum 2 elektron itu yang mana pada spektrum 1 elektron terjadi pada atom dengan 1 elektron seperti hidrogen yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, di mana spektrum tersebut dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan mekanika kuantum yang relatif sederhana karena hanya melibatkan interaksi 1 elektron dengan inti atom. Nah, sedangkan spektrum 2 elektron ini terjadi pada atom dengan 2 elektron seperti helium. Nah, spektrum ini lebih kompleks karena melibatkan interaksi 2 elektron dalam medan elektromagnetik atomik. Hal ini menyebabkan munculnya pola spektrum yang lebih rumit dan lebih sulit diprediksi daripada spektrum 1 elektron. Nah, untuk cara kerjanya spektrum 2 elektron ini melibatkan pemecahan persamaan Schrödinger untuk sistem 2 elektron dalam medan elektromagnetik atomik helium. Ini melibatkan perhitungan potensial Coulomb antara kedua elektron dan interaksi antara elektron dengan inti atom, di mana kompleksitas matematika dan numerik dari persamaan ini menyebabkan perluasan metode perhitungan yang canggih.
Baik, selanjutnya mengenai spektrum sinar X. Spektrum sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer, di mana sinar X ini mampu menembus buku tebal, kayu yang tebalnya beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. Nah, gelombang spektrum sinar X ini dimanfaatkan dalam teknologi rongsen dan melacak isi tas penumpang di bandara. Nah, spektrum dari sinar X ini ada dua jenis, yang mana pertama adalah spektrum kontinu dan yang kedua adalah spektrum distrik. Baik, untuk yang pertama itu adalah spektrum kontinu sinar X, yang mana spektrum ini terjadi akibat pengereman elektron-elektron yang berenergi kinetik tinggi atau berkecepatan tinggi oleh anoda. Nah, dari pengereman ini, sebagian dari energi kinetik yang kemudian akan diubah menjadi energi panas. Nah, pengereman dapat terjadi secara mendadak ataupun tiba-tiba ataupun secara perlahan-lahan, yang akibatnya sinar X yang dihasilkan akan memiliki rentan energi yang sangat besar. Nah, karena direm secara mendadak atau tiba-tiba, seluruh energi kinetik yang diubah menjadi energi sinar X dan menjadi energi panas yang menumpuk pada anoda. Nah, sinar X ini adalah energi tertinggi yang dihasilkan oleh sinar X. Nah, selanjutnya dalam teori Planck, untuk mencari energi itu dirumuskan, yaitu E sama dengan HF, di mana E itu adalah energi, H adalah konstanta Planck, dan F merupakan frekuensi. Nah, karena diketahui frekuensi itu merupakan perbandingan dari kecepatan cahaya atau C terhadap panjang gelombang atau lambda, maka dapat dirumuskan E sama dengan H dikali C per lambda, di mana E itu adalah energi, H adalah konstanta Planck, C adalah kecepatan cahaya, dan lambda adalah gelombang. Nah, untuk selanjutnya adalah spektrum distrik atau jenis spektrum sinar X yang kedua, yang mana spektrum ini terjadi karena elektron-elektron yang terpancar dari katoda dihasilkan dengan tegangan pemercepat yang tinggi, di mana elektron-elektron yang terpancar itu memiliki tenaga yang cukup tinggi untuk menumbuk elektron yang berada pada titik atom dan mengeksitasi keluar elektron tersebut dari orbitalnya. Kemudian kebolehjadian terbesar pada orbital tersebut terdapat pada kulit K dengan N1 akan segera diisi oleh elektron-elektron di kulit sebelahnya atau kulit luar. Jadi ketika kulit elektron dari kulit K kosong, maka kulit L itu elektron di kulit R akan mengisi elektron di kulit K yang kosong tadi. Nah, begitupun dengan di kulit L, maka elektron di kulit M akan mengisi di kulit L. Nah, yang mana hal tersebut terjadi secara terus menerus yang berlangsung secara berulang-ulang terhadap antara kulit satu energi kulit satu dengan kulit lainnya. Nah, kemudian dari saat pengisian tersebut, elektron-elektron ini akan memancarkan tenaga yang terus isinya yang berupa karakteristik dari sinar X, sehingga hasilnya adalah berupa puncak-puncak spektrum sinar X distrik. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.